Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, selamat sore Pak Haji dan KBRI di Phnom Penh. Mungkin kita akan bisa memulai, Pak. Saya juga baru mendapat kabar dari Pak Dubes di Jakarta. Siap. Eh, Pak Santo memberikan kabar sedang berada di Jakarta bersama delegasi dari Kamboja. Saya juga melihat banyak pengumumannya, banner-bannernya. Ya. Baik, silakan Pak Haji. Saya persilakan rekan-rekan juga yang sudah bergabung sambil menunggu yang lain. Mohon disimak, ada banyak rekan-rekan saya juga. Jadi saya perkenalkan ini undangan dari KBRI di Phnom Penh untuk acara Sustain Indonesia 2025 yang tahun lalu diadakan bulan September. Jadi tahun ini akan diadakan di bulan Juni. Kami akan kembali ikut mendampingi dan ikut hadir termasuk dari Apindo dan dari Indonesia Trading House, Kadin Indonesia Trading House, merencanakan akan ikut berpartisipasi dan mengawal dan mengkurasi termasuk dari Apindo UMKM Academy. Jadi saya persilakan Pak Haji memberikan sedikit penjelasan nanti yang berminat supaya kita bisa masuk dalam diskusi dalam WhatsApp grup khusus untuk acara ini. Silakan Pak Haji, waktu tepat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yahya. Yang kami hormati Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yahya yang sudah berinisiatif untuk menyelenggarakan Zoom meeting, mengusulkan Zoom meeting kembali dengan calon eksibitor potensial bagi penyelenggaraan SUSDA Indonesia tahun 2025. Kami lihat di sini juga sudah ada beberapa peserta sebelumnya yang sudah ikut di sosialisasi sebelumnya. Ada Ibu Alverga, Ibu Ike Febri dari Dami Sariwarna. Selamat sore, terima kasih sudah kembali bergabung. Nama saya Haji, saya koordinator fungsi ekonomi KBRI Phnom Penh, dan saya bersama rekan saya Pak Ivan di sini memang ditugasi oleh Pak Dubes untuk mempersiapkan penyelenggaraan SUSDA Indonesia tahun 2025. Tadi betul seperti yang disampaikan Pak Yahya, kebetulan Bapak Duta Besar saat ini sedang berada di Indonesia untuk mendampingi kunjungan Presiden Senat Kamboja Bapak Hun Sen ke Indonesia, dan insya Allah beliau akan kembali ke Phnom Penh besok. Jadi saya lihat juga sepertinya Pak Dubes ikut masuk, Pak Rofi. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan kembali bagi yang sudah pernah melihat ini, tapi mungkin bagi yang belum atau baru pertama kali mengikuti sosialisasi ini, berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan SUSDA Indonesia tahun 2025. Jadi SUSDA Indonesia 2025 ini adalah kegiatan pameran solo yang diselenggarakan oleh KBRI Phnom Penh. Kalau dulu sebelumnya lebih dikenal sebagai Indonesia Trade and Tourism Promotion, tapi sejak tahun 2024 di-rebrand menjadi SUSDA Indonesia supaya lebih familiar dengan publik Kamboja. SUSDA Indonesia tahun 2024 seperti yang tadi Pak Yahya sampaikan memang diselenggarakan pada bulan September tahun 2024 yang diikuti 100 exhibitors. Dan selama 2 hari penyelenggaraan pada waktu itu berhasil menarik pengunjung sebanyak lebih dari 4.000 orang.
Nah, SUSDE Indonesia tahun 2025 ini juga masih menggunakan format yang sama seperti halnya tahun 2024. Intinya juga tetap mempromosikan produk Indonesia, mempromosikan juga destinasi pariwisata, budaya, serta memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan di Indonesia untuk juga menjaring minat dari pelajar di Kamboja untuk mau meneruskan studinya di Indonesia. Untuk penyelenggaraan tahun ini, SUSDE Indonesia memang secara skala sedikit lebih kecil dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu itu ada 100 booth, tahun ini kami menyediakan 66 booth. Setiap booth berukuran 3 meter kali 3 meter yang akan diselenggarakan di Diamond Island Phnom Penh. Kalau tahun lalu kita menyewa 3 hall, untuk tahun ini kita akan menyewa 2 hall. Jadi untuk acaranya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 14 dan 15 Juni 2025. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelumnya KBRI Pak Dubes dalam hal ini sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di Indonesia secara Zoom juga, dan kami juga sudah menerima pendaftaran dari calon peserta. Sesuai jadwal, kami akan finalisasi calon eksibitor yang akan ikut serta pada tanggal 8 Mei atau besok. Tapi bukan berarti hari ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendaftar. Jadi kami masih mengundang apabila ada ibu dan bapak yang tertarik untuk mengikuti SUSDE Indonesia sebagai peserta atau eksibitor, masih terbuka kesempatannya untuk mendaftar hingga hari ini. Berikutnya. Ya, sebagai gambaran saja bahwa untuk penyelenggaraan SUSDE Indonesia tahun 2025 ini memang disesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kami akan membuatnya dalam skala yang sedikit lebih kecil dibandingkan tahun 2024, namun kami mengharapkan juga pameran ini dapat diselenggarakan secara lebih berkualitas, dalam artian memang pesertanya bisa mendatangkan banyak pengunjung dan juga bisa menghasilkan kesepakatan bisnis dengan mitra-mitranya di Kamboja. Untuk tahun ini memang berdasarkan evaluasi yang kami lakukan pada penyelenggaraan SUSDE 2024, kami akan meminta para calon peserta untuk memberikan deposit ini sebagai tanda komitmen ikut serta, karena untuk mencegah hal yang sama terjadi pada pameran yang sebelumnya, di mana kami sudah mendaftarkan banyak peserta, namun di akhir menjelang penyelenggaraan banyak peserta yang membatalkan, sehingga akhirnya ada beberapa booth yang kosong, sehingga kami melihat itu tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, calon peserta pada tahun ini diminta untuk memberikan deposit 100 US dollar yang terdiri dari 50 US dollar untuk tanda komitmen ikut serta, dan 50 US dollar ini akan dikembalikan ke masing-masing peserta setelah kegiatan selesai, dan 50 dolar lagi untuk pembayaran retribusi pameran yang diatur oleh peraturan Kementerian Perdagangan Kamboja. Jadi memang di Kamboja ini, walaupun penyelenggara pamerannya adalah perwakilan diplomatik dari negara sahabatnya Kamboja, tapi tetap pemerintah Kamboja mengutip retribusi pameran dari setiap penyelenggaraan kegiatan. Berikutnya. Nah, bagi peserta yang mendaftar dan nanti terpilih menjadi peserta, KBRI akan menyediakan booth secara gratis
berukuran 3 meter kali 3 meter dan juga fasilitas penjemputan. Untuk memudahkan koordinasi dan juga pengaturan penjemputan akan dari Bandara Phnom Penh ke hotel akan dilakukan mulai dari H-2 kegiatan. Jadi dalam hal ini tanggal 12 Juni dan pengantaran ke Bandara Phnom Penh sampai maksimal H+2 dari kegiatan selesai atau tanggal 17 Juni. Untuk penjemputan dari Bandara Phnom Penh hanya dilakukan pada satu titik. Jadi nanti diharapkan para peserta dapat mencari hotel yang terdekat dari titik pengantaran masing-masing. Berikutnya. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya berikut adalah link yang bisa diakses untuk mengisi form pendaftaran. Dan saat ini kami sudah mulai mengkurasi pendaftaran yang sudah masuk dan sedang kami lihat profilnya masing-masing, dan sekiranya Ibu dan Bapak masih berminat untuk ikut serta pada SUSDA Indonesia, silahkan, masih kami tunggu hingga hari ini atau mungkin sampai besok pagi. Kemudian harapannya pada sore hari besok kami sudah bisa memfinalkan list peserta SUSDA Indonesia 2025. Nah, ini yang bisa kami hubungin, yang bisa dihubungi narah hubung KBRI. Yang pertama saya sendiri, dan kemudian Pak Ivan bisa dihubungi melalui nomor berikut. Ya, kurang lebih demikian Ibu dan Bapak sekalian secara garis besar informasi mengenai SUSDA Indonesia. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan, kami buka kesempatannya, dan mungkin sebelumnya Pak Yahya ada juga yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Sekali lagi selamat sore untuk bagi Anda yang baru bergabung dengan Zoom ini ya. Ada bagusnya kalau misalnya kameranya dibuka. Selamat sore juga Ibu Esther, sudah bergabung dari Indonesia Trading House. Selamat sore Ya, Ibu. sore. Ya, selamat Ya, sore terima Pak. kasih. Selamat sore juga Pak Aji. Jadi sekilas saja pengalaman saya tahun lalu ikut serta dengan 2 perusahaan saya dan juga mendampingi beberapa UMKM. Potensi pasar Kamboja itu sebenarnya lumayan menarik, mengingat Kamboja itu adalah dengan neighboring countries, khususnya juga dengan laut, kemudian bisa masuk ke Vietnam, sehingga punya potensi yang cukup baik. Namun yang saya lihat itu siap, sehingga kita punya kewajiban dari APindo maupun juga dari Showbiz Forum ingin mendampingi dan mengkurasi persiapan yang sebaik mungkin. Karena tujuan kita di dalam pameran-pameran yang diadakan oleh perwakilan diplomatik kita, KBRI ataupun KJRI, adalah untuk menjaring keagenan, bukan cuma jualan ya. Jadi kita ingin supaya bisa menjaring agen siapa yang akan menjadi perwakilan perdagangan kita di sana, memasarkan produk kita di Kamboja. Di sana memang juga negaranya sedang maju, pembayarannya menggunakan mer dan juga US dollar. Dan harga barang di sana bisa tinggi. Saya melihat di beberapa tempat harga barang yang dijual di sana itu harganya memang juga cukup tinggi. Dan pameran ini kalau misalnya hanya 60 peserta mungkin akan cukup efektif, karena pengalaman tahun lalu memang benar, banyak yang berminat ikut tapi kemudian menjelang hari H itu membatalkan diri, padahal kesempatannya sangat bagus. Jadi saya menghimbau kalau Anda berminat serius untuk menggarap pasar Kamboja, sekaligus belajar menjajal perdagangan luar negeri melalui ASEAN, maka saya mengundang Bapak Ibu sekalian, karena saya juga akan berangkat untuk memberi pendampingan bagi para UMKM yang ikut hadir. Bukan hanya
perusahaan-perusahaan ya. Tahun lalu dari kapal api, dari Kino, dari Dexa Amerika, semua hadir karena mereka juga sudah mengakses pasar ini. Jadi sekarang kesempatan untuk para UMKM juga belajar mempenetrasi pasar global, mulai dari pasar yang kecil dulu dan pasar yang lebih sederhana, yaitu salah satunya adalah Kambodia. Dan hotel yang terdekat di sana, kami waktu itu banyak yang tinggalnya di Ibis, tidak terlalu jauh dari apa tempat pameran. Jadi kita bisa berangkat bareng-bareng, tinggal stay-nya sama-sama semuanya. Seputar sana juga makanan juga tidak terlalu mahal. Saya rasa nanti dalam grup WhatsApp grup yang sudah dibuat sejak tahun lalu, Anda yang berminat kita bisa diskusi bersama dan mungkin saya akan mengadakan pertemuan kopi darat untuk menindaklanjuti dan memberikan kesempatan berdiskusi, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana supaya kita bisa masuk pasar ekspor, harus apa aja yang dipersiapkan, dan produknya boleh dibawa, ditunjukkan pada saya, supaya kami memberikan masukan apakah sudah cukup siap kemasan dan sebagainya. Sambil Anda juga mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pasar Kambodia dan sekitarnya dari kami dan juga dari staf KBRI di Phnom Penh. Dan ini mendapat satu pesan dari Pak Dubes Santo, supaya kita kali ini betul-betul serius dan bisa menjadikan pameran ini lebih sukses lagi. Ya, ini pengantar dari saya. Sekiranya ada tanya jawab, silakan, supaya nanti kita bisa mengoptimalkan acara ini yang akan berlangsung 30 menit lagi ke depan. Silakan siapa yang mau bertanya langsung saja membuka mic-nya, angkat tangan, membuka mic-nya dan bicara. Nanti Pak Haji akan siap membantu menjawab. Apabila ada kekurangan, saya akan bantu untuk menjelaskan lagi. Terima kasih. Silakan siapa yang mau bertanya. Uh, saya boleh bertanya ya, izin Pak Yahya, Pak Haji. Silakan. Ya, Pak, kami ingin bertanya untuk profil buyernya nanti biasanya itu apakah B2C atau B2B ya, Pak, kebanyakan di sana nantinya? Pengalaman yang ada. Baik, jadi untuk penyelenggaraan, kalau misalnya kita lihat dari pengalaman penyelenggaraan sebelumnya, memang ini campuran Bu. Sebagian itu B2C, sebagian juga B2B. Memang kalau untuk menarik pengunjung itu memang sebagian besar tentunya lebih mudah B2C, tapi kami juga berharap memang tadi seperti yang Pak Yaya sampaikan, eh, kami berharap bahwa eksibitor yang hadir tidak hanya sekedar untuk jualan pada saat pameran, tapi juga ada keberlanjutannya. Jadi diharapkan juga selama mengikuti itu bisa menemukan mitra potensialnya sehingga ada juga pertemuan atau kesepakatan yang B2B, jadi tidak hanya B2C. Tapi memang kalau untuk sebagian besar itu memang banyak langsung end customer ya Bu ya. Tapi kalau dari kami sangat mengupayakan agar tidak hanya beli putus aja begitu, tapi peserta yang ikut juga bisa dapat mitra. Jadi ada keberlanjutannya di Kamboja ini gitu. Baik, Pak, well noted. Makasih, Pak Haji. Ada tambahan sedikit dari saya, Bu Esther. Kita itu punya Kadin Indonesia Kamboja. Di sana itu dipimpin oleh Pak Dalton Wong. Dan biasanya pada saat H-1 kita melakukan welcoming reception lah, apa koktail sekedar jamuan perkenalan. Dan di sana pengusaha Kamboja akan hadir, termasuk yang lalu itu ada dari supermarket, ada dari grup-grup lain. Nah, sebaiknya ajang seperti itu juga dimanfaatkan. Nah, ini kelemahan peserta kita, malah dipakai buat jalan-jalan, bukan ikut ke ajang pertemuan ini.
Malah mereka jalan-jalan dulu kemana. Padahal inilah aja itu uangnya ada. Ini penting nih. Kebiasaan orang kita ada acara begini bukan memenuhkan bisnis tapi jalan-jalan. Nah, kemudian yang kedua, kalau di pameran seperti ini usahakan bukan cuma majang barang, tetapi menyediakan company profile-nya atau katalog. Kalau tidak ada yang dicetak, boleh pakai QR. Jadi tinggal di-scan, nanti keluar katalognya dan gunakan bahasa Inggris plus US dollar. Jadi jangan harganya berapa bingung, nggak tahu berapa ngambil kalkulator. Nah ini salah juga ini. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itulah kami ingin membantu melakukan pendampingan dan ya supaya lebih siap lagi waktu memasuki pasar global. Padahal perlu diterima di sana. Nah, itu tambahan dari saya. Kurang lebih begitu. Jadi nanti ada reception cocktail bersama Kadin Indonesia Kamboja, Pak Dalton Wong di sana. Begitu Pak Aji, betul ya? Ya, memang betul Pak Yahya, KBRI senantiasa bekerja sama juga dengan Indocam atau Kadin Indonesia yang ada di Kamboja. Tahun ini juga tentunya kami sudah informasikan juga ke teman-teman di Indocam terkait SUSD Indonesia. Untuk kegiatan seperti tahun kemarin networking di H-1, kami juga masih membicarakan dengan pihak Indocam. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya, apakah masih sama seperti itu. Tapi kami juga untuk tahun ini sebagai informasi kami juga berupaya untuk menyelenggarakan seperti sesi khusus untuk sektor farmasi dan personal care untuk melihat bagaimana peraturan dan juga potensi pasar di Kamboja. Karena memang kami melihat ada potensi yang cukup baik dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Indonesia. Tapi memang mungkin kalau untuk pelaku usaha Indonesia ini masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan peraturannya atau juga terkait dengan ekspor dan biaya logistik untuk masuk ke Kamboja. Jadi kami akan lihat, akan usahakan membuat satu sesi di dalam kegiatan itu untuk menghadirkan regulator di sisi pemerintah Kamboja dan juga pelaku usaha Indonesia yang sudah berhasil memasuki pasar di Kamboja seperti juga Nexa Medica, Kalbe, ataupun juga Sanbe. Makasih Pak Yahya, Pak Aji untuk informasi tambahannya. Kami sudah daftar Pak Aji by the way melalui link dengan Gloria Pak. Kami pernah dengan Pak Aji juga pernah WhatsApp ya, bukan Ya, WhatsApp, apa namanya Zoom sebelumnya. Jadi ya kami tertarik sih Pak untuk Kamboja ini, gitu Pak. baik. Makasih Pak. Ya. Nah, terima kasih Bu Esther. Kita garap bersama dan itu untuk personal care Pak Haji PT Blesindo Priority Abadi sudah berminat untuk ikut serta. Kebetulan Blesindo Priority itu juga salah satu perusahaan saya sendiri. Kita akan ikut serta. Ada Pak Roni di sini mewakili. Selamat sore Pak Ada Haji. lagi pertanyaan silakan. Ada Ibu Deliana, silakan Bu Deliana kalau mau bertanya di sini. Pak Joni Wijaya, batik. Pak Joni, pasar Kamboja untuk batik bagus, Pak. Sebenarnya tahun lalu itu ada satu pemain dari Jogja, itu tren di batik dan itu luar biasa. Dia cukup laku, cuma dia kalau ngasih harga itu nggak pernah standar. Yang ini berapa, harganya berubah-berubah. Nah, jadi saya waktu itu memberikan saran pada ibunya, tolong harga jelas, jangan cuma pajang, kemudian nanti kalau harganya berapa, buka kalkulator, bukan begitu caranya. Ya. Jadi Pak Joni, Anda punya batik itu juga lumayan, jadi Anda bisa pasarkan, kalau mau dipasarkan di Kamboja juga, silakan, kalau misalnya berminat.
Booth-nya memang disediakan oleh KBRI, tetapi hanya membayar biaya deposit sebagai jaminan komitmen untuk ikut serta. Lain-lainnya BRI sudah disediakan dan Anda tinggal menyiapkan apa yang akan didekor. Misalnya backdropnya Anda bawa sendiri. Kalau misalnya Anda memerlukan dekor khusus, maka nanti akan ada kontraktornya di sana, dikoordinasi oleh pihak KBRI. Kalau misalnya, Pak, saya nggak bawa dekor apa-apa, gimana? Usahakan minimal bawa banner, jangan cuma macam digelar-gelar begitu saja. Bawa banner yang baik, kemudian bisa ditempel di partisi. Nah, itu minimal Anda punya banner dan punya standing banner kecil dengan QR code-nya, semuanya lengkap semuanya, ya. Itu poinnya. Baik, ada lagi silakan. Izin Pak, boleh bertanya? Silakan, Pak Ron. Pak, ini saya termasuk baru, tapi saya sudah kepingin ekspor itu sejak dari dulu, cuma belum ketemu link-linknya. Mau tanya, Produknya apa, Pak? Produknya apa, Pak? Bapak kan pernah saya kirimi dimsum, Oh pao, itu iya, Pak Roni, sorry. Ya, ya, ya. Makanan frozen food ya. Oke. apakah bisa, Pak? Ya, ya. Enak rasanya enak, boleh. Ah, Apakah kalau makanan frozen begitu bisa diekspor juga, Pak? makanan frozen itu diekspor pasti bisa, cuman tinggal mengikuti ketentuan yang berlaku untuk impor makanan ekspor di Kambodia seperti apa. Nanti eh, Pak Pak Aji ini sebagai koordinator fungsi ekonomi akan membantu mencari informasinya ya Pak ya. Tetapi kalau pamerannya ikut nggak masalah, toh eh, tidak ada beban yang terlalu berat sambil nanti kita mempelajari. Nomor satu kita mempelajari, berkenalan, kemudian prosedurnya bagaimana. Dan saya kasih tahu ya, mungkin paling bagus kalau Anda memang sanggup dengan kapasitas produksi Anda, kalau Anda memproduksinya OEM pakai merek mereka, itu nanti biarin mereka yang ngurusin juga izin-izin masuknya, logistiknya dan sebagainya. Jadi Anda nggak usah pusing. Jadi Anda terima OEM, jadi Anda nggak perlu ngotot harus pakai merek Anda. Oh Ini ya, kebiasaan orang kita itu adalah ngotot pakai merek kita, tapi nggak mau promosi, nggak mau apa lain. Tapi kalau mereka yang akan mau pakai merek mereka, maka kita akan lebih mudah buat kita sebenarnya ya. Pada umumnya bisa lebih mudah. baik, Begitu baik. saran. Berarti ya Pak ya, dengan kata lain Ya. maklun. Nggak apa-apa Pak, nanti kita bisa berangkat bareng. Saya kan juga akan berangkat juga Pak, karena banyak sekali yang mungkin saya ingin dampingi, termasuk Apindo pun saya rencanakan punya booth di sana. Apindo mewakili di sini ada Bu Ane, ya sebagai ketua saya untuk ya sudah menugaskan saya untuk menghandle masalah ini. Jadi ya saya akan berusaha supaya Apindo juga Pak Aji kalau ada Apindo punya booth Pak. Jadi ya Apindo ini kan kita di bidang perdagangan, kami juga berkoordinasi dengan Apindo UMKM di bawah Pak Ronald Wala, dan juga saya mengundang sekolah ekspor untuk mengumpulkan produk-produk yang cocok, yang sudah terkurasi, untuk kita display dalam satu booth nggak apa-apa. Jadi nanti kita minta tolong bantuan, mungkin ada orang Indonesia di sana atau mahasiswa Indonesia di sana atau dari keluarga staf KBRI di sana diaspora untuk membantu kita itu ikut menjaga Pak. Gitu, bukan ya. Baik, ada lagi? Silakan. Izin Pak, saya Ibu Deliana Pak, selamat sore. Yes, Ibu Deliana, silakan Bu Deli. Iya, jadi gini loh Pak, untuk kan saya kebetulan yang tahun kemarin ikut ya Pak ya. Memang sih kita tujuannya itu pasti untuk mencari mitra atau mencari agen di sana ya Pak. Ya, Jadi kalau masalah walaupun barang saya kemarin sold out semua ya tanpa sisa sedikit pun, tapi saya masih kurang puas karena saya belum ketemu agen. Nah, untuk mencari agen itu kami sangat berharap dengan KBRI untuk membantu mengundang mereka datang. Karena kalau kita yang mencari mencari itu kan nggak mungkin ya Pak. Jadi hmm. bantu diundang para calon buyer atau mitra itu sesuai dengan peserta
barang-barang dari peserta tersebut gitu maksud saya Pak. Ya, jadi saya sangat berharap nanti tamu-tamunya itu eh, banyak calon buyer atau mitra yang bisa sesuai dengan produk saya gitu Pak. Kalau kemarin saya memang sold out, yang kebetulan itu yang beli juga orang asing atau dubes-dubes yang dari negara lain yang tugas di Phnom Penh gitu. Namun kedepannya nanti saya berharapnya saya ketemu mitra, tapi jangan berharap bantuan dari KBRI ya Pak. Mm-mm. Baik, Bu Gitu, Deli, Pak. waktu tahun lalu produknya apa ya? Bed cover, batik quilting, runner, cushion cover. Jadi Oh iya 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 iya. Ingat ingat itu ingat. saya tak Nah, satu pun nggak ada sisa sampai saya bawa pulang hangernya karena saya nggak ada bagasi. Udah saya bawa aja hanger besinya sama. Ya, Bu, namun saya kalau baru nggak salah ketemu. saya beli, kalau nggak salah saya juga beli batiknya Ibu ya. Ye, ya Pak. Tapi Ah, ya. ye, Oke, nanti saya saya pak. baru ketemu. Saya belum puas Pak, makanya saya berharap saya bisa join kembali karena saya belum ketemu mitra di sana. Baru apa retail aja gitu loh Ya, Pak. Ye, Bu, salah ye, satu Ibu mohon dipersiapkan ya Bu ya. Ada ye. formulir isian Bu, daftar isi untuk Mm-mm. mereka yang berminat supaya bisa mengisi formulir sehingga habis pameran Ibu bisa follow up Bu. Mm. Jadi atau ada juga kotak untuk kartu nama. Tapi kalau Ye. ada formulir isian, saya juga menyediakan contoh formulir Bu untuk calon buyer atau calon agent untuk diisi minatnya seperti apa. Iya. Sekarang udah Iya, jualan apa Pak, saja. sudah. Saya masih punya kontak-kontak mereka, tapi itu baru sesuai dengan baru retail, Pak. Belum ada tamu yang calon agen atau buyer, Pak. Kalau retail saya sudah kemarin saya udah bikin apa daftar dan saya masih punya kontak mereka yang mana Nah, nanti juga akan saya undang atau saya infokan bahwa kita hadir kembali di pameran itu, gitu. kalau sampai jadi ada tadi cocktail reception dengan Kadin Indonesia Kamboja, Ibu sebaiknya ikut hadir ya. Karena Gitu. nanti siapa tahu di sana juga banyak pengusaha juga yang datang seperti tahun lalu. Dan Gitu. Ibu tadi menyampaikan ada wakil-wakil dari Gitu. kedubes lain. Iya. Itu luar biasa Bu. Itu akan memberikan Alhamdulillah. exposure barang Iya. Ibu lebih dikenal di negara lain juga, bukan hanya di Kamboja. Dan itu Iya, peluang Pak. juga Bu. Ya, Iya, Pak. Iya, sampai baik, Pak. punya daftar tamu atau bentuknya formulir, nanti di follow up satu persatu. Oh, Itu. baik. Dan kalau bisa Ibu Hmm. ada Instagramnya nggak? Baik, ada, Pak. Ada. Ada. Oke, nanti itu juga coba di WA ke saya, WhatsApp atau di grup Iya. Instagramnya apa. Karena ternyata banyak juga peserta di sana yang Iya. menawarkan supaya follow Instagramnya, ya kan? Oke, Baik, iya, baik. Pak. Terima kasih Ya. Bu Dewi. Terima kasih. Sukses. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak Sama. Yahya. Terima kasih kembali. Ada lagi yang lain, silakan. Dua tiga Sore pertanyaan Pak, lagi boleh ya, Pak Haji ya? sore Pak. Silakan. Ya. Saya Natalia dari Palembang. Hmm. Tadi kan Oh, ya, Pak Jaja udah bilang soal Apindo ya. ya. Ah, Ibu Natalia ya. ya, Apindo dari Palembang apakah ada masuk Pak? Ikut ke sana. Kita menginformasikan ke Apindo ya, rencananya diinformasikan ke Apindo di daerah-daerah, tapi mungkin waktunya juga sudah terlalu mepet, kecuali nanti sama Pak Dubes maupun Pak Haji memberikan kelonggaran waktu sama kita. Tapi Oh, kalau Anda boleh ya, Anda sampaikan ke Apindo yang di Palembang. oke. Saya sudah sampaikan juga Apindo ke Jawa Timur. Ya, selamat sore Pak Ya, Yahya, Pak Dubes dan Pak Haji. Oke Pak, terima Bu kasih. Ya, Natali, saya Bu Ana Apindo bidang perdagangan. Mohon maaf semuanya, saya harus off cam karena saya nggak wifi-nya lagi nggak bagus. Jadi Ibu Ibu tahu ya di Apindo ada Apindo UMKM. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Yahya, kalau misalnya Ibu bisa koordinasi dengan Apindo UMKM, harapannya kita adalah dari nanti Apindo UMKM dan dari bagian Apindo Perdagangan ada satu booth yang kita showcase produk-produk UMKM yang sudah dikurasi oleh Apindo UMKM, Ibu. oh Jadi gitu. bisa, tapi nanti sifatnya langsung. Jadi kalau ada yang minat nanti langsung
koordinasiin ke ibu. Tapi ya barangnya, produknya juga harus rapi dan langsung di link kepada QR code ibu atau yang tadi Pak Yahya sampaikan Instagram dan sebagainya. Nah, kalau ibu bisa ikut, bisa hadir itu lebih baik. Begitu. Baik, Otomatis lah Bu, yang tahu produk ibu kan pasti ibu. Kalau sampai itu masuk ke booth Apindo UMKM, yang hanya terjadi adalah kita lebih ke arah promosi, tapi at the end nantinya terjadi business matching atau enggak itu tergantung dari produk ibu sendiri dan juga bagaimana nanti saat sehabis sehabis pameran ibu koordinasinya dengan mereka. Andai kata ibu nggak hadir ya, itu biasanya selalu begitu Bu. Dari pengalaman-pengalaman pamerannya. Biasanya kalau dari pengalaman pameran, apabila business owner atau business foundernya sendiri hadir atau ada representatif dari bisnisnya itu hadir, jauh lebih efektif. Gitu. oke, siap Bu. Terima kasih. Tapi bagi yang memang belum masih mau coba, dititipkan melalui Apindo UMKM, nanti biar Pak Yahya koordinasi juga dengan Pak Ronald Wala, Ketua Bidang UMKM di Apindo. Oke. Tapi pengen tanya Bu, Pak Yahya itu tas kulit kayu masuk ke Kamboja ya? Nah mungkin Pak Yahya, Pak Dubes maupun Pak Dubes, Pak Aji, mau tanya ini sebenarnya untuk target marketnya kalau di Kamboja itu sebenarnya paling pas apa sih Pak, supaya Bapak Ibu yang ada di sini juga paham produk apa yang kira-kira ada market untuk Kamboja, produk apa yang sama sekali udahlah bersaing sama orang Kamboja sendiri juga rumit gitu loh, karena biar lebih tepat sasar Pak. Baik, sebelumnya selamat sore Pak Yahya, Bu Natalia, Bapak Ibu rekan sekalian. Perkenalkan saya Ivan. Saya bersama dengan Pak Haji juga di fungsi ekonomi. Kebetulan Pak Haji sedang ada perlu keluar sebentar, nanti akan bergabung kembali. Terima kasih Bu Natalia untuk pertanyaannya. Memang ini juga informasi yang perlu kami sampaikan juga ke Bapak Ibu rekan-rekan calon exhibitors yang mungkin tertarik untuk bergabung di SUSDAY tahun ini. Kalau saya boleh berbagi mengenai statistik dari SUSDAY yang tahun lalu, kalau dari partisipasi sendiri memang cukup beragam. Ada dari busana dan kerajinan, makanan dan minuman, produk kesehatan, kemudian ada dari restoran, universitas atau pendidikan tinggi, serta ada otomotif, perjalanan wisata, furnitur, jasa dan teknologi. Tetapi kalau kami dapat sampaikan, memang pasar terbesar untuk Kamboja dari hasil transaksi, ya memang dari farmasi, beberapa perusahaan Indonesia sudah masuk ke Kamboja. Kemudian F&B, dalam hal ini F&B-nya itu kebanyakan adalah consumer products, makanan dalam kemasan, snack-snack, kemudian juga makanan instan yang sudah masuk ke pasar Kamboja dan sudah memiliki marketnya tersendiri. Dan seperti disampaikan oleh Pak Haji di awal, KBRI dalam hal ini memiliki interest khusus karena kami melihat ada pasar bagi personal care atau beauty products Indonesia yang dapat diekspor lebih lanjut atau dapat dipenetrasi lebih lanjut oleh produk-produk dari Indonesia. Tetapi bukan berarti produk-produk lainnya tidak memiliki peluang juga. Untuk itu, kalau tadi ada produk seperti produk etnik, kerajinan tas, kemudian kain, dan lain sebagainya, tentu melalui penyelenggaraan SUSDAY ini, kami tidak hanya mengundang konsumen dari masyarakat setempat, tetapi juga ada jejaring bisnis yang selama ini memang sudah berinteraksi juga dengan KBRI, akan kami undang juga. Siapa tahu mungkin ketika penyelenggaraan SUSDAY nanti dapat bertemu dan bisa menghasilkan kesepakatan dagang atau kesepakatan bisnis gitu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Ivan. Sebagai tambahan, tahun lalu itu produk handicraft, termasuk kria, tas tangan, handbag, ladies handbag,
itu saya tahu ada wakil dari perhimpunan perempuan apa semacam IWAPI dan itu sangat laku. Dan itu karena dia membuat tas yang dari kulit maupun anyaman yang cukup bagus, harganya nggak murah tapi lumayan laku. Kemudian kedua, untuk busana juga sebenarnya pasarnya bagus. Tapi jangan terjebak, mohon maaf ya, bukan meremehkan atau bermaksud membedakan. Jangan terjebak ingin memasarkan busana muslim di sana. Karena ini negara yang bukan mayoritas muslim. Jadi jangan terjebak ya, wah saya bawa busana muslim. Nah, ini pasarnya nanti jadi sempit ya, nggak cocok, nggak sesuai. Tapi kalau misalnya kita lihat mereka suka menggunakan pakaian-pakaian seperti orang di Vietnam, Anda bisa browsing dan sebagainya, dan warna-warnanya juga sesuai, itu biasanya cukup diminati. Nanti saya bisa kirim foto di grup beberapa contoh busana yang dikenakan oleh Miss Cambodia yang diundang tahun lalu. Itu saya sempat memotret beberapa produk yang cocok dan ternyata itu untuk pasar Kambodia itu sangat cocok. Produk kesehatan memang laku dan juga terbuka untuk kerjasama bidang pendidikan karena mereka membutuhkan untuk kuliah lebih lanjut dan ternyata Miss Kambodia itu kuliahnya di Indonesia dan ikut memasarkan Indonesia, universitas-universitas di Indonesia. Jadi ini juga punya peluang untuk kerjasama pendidikan dan mereka akan mengirimkan mahasiswanya belajar di Indonesia. Ini juga sangat menjadi peluang yang sangat menarik. Terakhir untuk makanan, makanan ini juga asal seleranya sesuai ya. Anda China tahun lalu itu punya peluang yang cukup baik karena cocok untuk Asia ya. Snacknya seperti apa, sambalnya seperti apa itu cocok. Jadi kalau kita pun ingin membawa keripik balado, itu ada yang bawa keripik balado, tapi keripik singkongnya terlalu keras misalnya, nah ini mesti hati-hati ya. Mereka mungkin lebih suka yang crispy dan sebagainya, atau ada yang bikin kerupuk tapi dengan rasa tom yum mendekati Thailand. Nah itu cocok, itu akan lebih berpeluang ya. Jadi coba belajar menyesuaikan. Namun Bapak Ibu jangan kecil hati. Justru karena ini negaranya dekat, saya mengapa mengatakan belajarlah dari yang terdekat. Biayanya nggak terlalu mahal sambil Anda menjajaki. Kalau Anda bisa ikut langsung lebih bagus dan Anda berinteraksi, bertemu dengan buyer, baik itu end user maupun juga yang kandidat B2B. Khususnya yang mereka ada jaringan supermarket tahun lalu itu ada yang dari supermarket ikut hadir. Tapi dia juga tidak menemukan produk yang cocok. Termasuk juga memang kalau kita mau tawarkan sesuatu kepada mereka, mereka itu perlu bisa berkomunikasi dengan kita dalam bahasa Inggris ya. Ini penting. Sedangkan kita nggak punya katalog, nggak punya apa, ya repot. Akhirnya komunikasinya terhenti. Yang bisa tembus akhirnya yang besar-besar atau UMKM yang sudah cukup siap. Pak Aci mungkin ingat Salahku ya dari Bekasi. Nah, Salahku itu lumayan ya, udah lulus itu salah satu binaan saya sudah lulus dan tinggal bagaimana dia follow up-nya saja. Jadi peluang selalu ada. Bapak Ibu sekalian, pokoknya kalau misalnya Anda berminat, ayo kita sama-sama bergandeng tangan. Saya akan membantu baik dari Apindo UMKM Academy maupun dari bidang perdagangan seperti yang disampaikan oleh ketua saya Bu Ane tadi. Dan sebelum berangkat, saya ingin supaya semua bertemu dulu, ya berkoordinasi bersama-sama dan melakukan cek-recek persiapan. Jangan ujuk-ujuk berangkat, tapi ternyata banyak yang nggak siap gitu ya. Nanti saya akan bantu membuat checklist-checklistnya apa saja yang Anda harus siapkan untuk bisa berpromosi di luar negeri. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi 1-2 pertanyaan terakhir ya Pak Haji ya. Mungkin menambahkan Pak Yahya, terima kasih Pak Ivan dan Pak Yahya tadi atas informasinya. Mohon maaf tadi saya harus keluar sebentar. Mungkin ingin sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan Bu Deliana. Ya tentunya saya ingat sekali ya Bu Deliana itu termasuk yang cukup baik penjualannya di SUSDE 2024 sampai habis ludes. Dan mungkin juga ingin menambahkan tadi apa yang saran yang disampaikan Pak Yahya Bu. Mungkin untuk kelanjutannya bisa ada katalog dan juga kontak yang jelas sehingga
nanti juga pengunjung yang hadir di sana juga bisa menindaklanjuti, tidak hanya misalnya beli di lokasi pameran, dan juga ada buyer-buyer potensial, maksudnya dalam hal ini distributor. Karena sebelum kegiatan berlangsung ini, saya dan Pak Ivan dan juga tim ekonomi dari KBRI Phnom Penh, termasuk juga Pak Dubes, itu sangat gencar untuk mensosialisasikan kegiatan ini, sehingga multisektor diharapkan akan hadir, termasuk juga importir produk-produk semacam bed cover dan juga batik seperti yang Ibu produksi gitu. Dan terkait dengan potensi untuk pakaian Muslim, betul tadi Pak Yahya sampaikan bahwa di sini memang masyarakat Muslim di Kamboja merupakan masyarakat minoritas. Tapi sebenarnya kami masih melihat ada potensi, karena di sini ada satu komunitas atau satu wilayah di Phnom Penh sendiri yang memang sebagian besar itu penduduk Muslim, dan kami melihat bahwa sebenarnya produk-produk yang mereka pakai itu masih kebanyakan berasal dari Malaysia, dan ini sebenarnya masih bisa kita manfaatkan juga supaya juga produk-produk Indonesia bisa lebih dikenal. Satu hal yang kami lihat secara langsung adalah termasuk kosmetik halal. Di sini belum ada kosmetik halal. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak bisa memproduksi kosmetik dengan label halal, itu juga sebenarnya memang tidak besar potensi, tapi penduduk Muslim di Kamboja itu sekitar 300 ribuan. Jadi sebenarnya tapi masih ada potensi untuk bisa masuk ke Kamboja. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silakan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.